Oke, kali ini kita akan membedah panduan karir dari seorang mantan wakil presiden Amazon, Ethan Evans. Kita akan ambil semua pengalamannya dan merangkumnya jadi panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gini? Anda lihat ada orang yang super berbakat, tapi kok kayaknya nggak dianggap. Sementara ada orang lain yang kayaknya selalu dapat proyek bagus, selalu dapat kesempatan. Nah, frustrasi semacam ini wajar banget. Dan hari ini kita akan cari tahu solusinya. Ini dia agenda kita. Kita akan mulai dari gimana caranya biar Anda terlihat oleh atasan. Lalu kita bahas soal untung rugi dari mengambil risiko. Bagian paling seru, gimana caranya mengubah kegagalan jadi batu loncatan. Terus kita juga akan jujur-jujuran soal pengorbanan yang harus dibuat. Dan terakhir, kita tutup dengan nasihat bijak untuk kita semua. Oke, bagian pertama. Ini bukan cuma soal kerja keras ya. Ini tentang gimana caranya kerja cerdas, kerja dengan strategi, supaya usaha Anda itu benar-benar diperhatikan sama orang yang tepat. Jadi, apa sih yang sebenarnya dicari para bos besar? Menurut Ethan Evans, mereka itu nyari orang yang bisa bawa ide segar dan punya pemikiran yang dalam. Mereka juga suka sama orang yang antusias, yang kelihatan semangat, dan pastinya yang bisa diajak kerja bareng. Yang mereka justru nggak suka itu orang yang kelihatan ambisius, tapi pas diajak ngobrol, ternyata kosong. Ethan bahkan punya tes unik loh. Kalau ada karyawan junior mau ketemu dia nggak langsung bilang iya. Dia bakal kasih tantangan. Boleh, tapi coba ajarin saya sesuatu yang saya nggak tahu. Jadi intinya, jangan cuma datang minta sesuatu. Datanglah untuk memberi nilai. Itu yang akan membuat Anda diingat. Nah, sekarang kita masuk ke topik yang mungkin kedengarannya agak aneh, persamaan risiko imbalan. Kenapa? Justru kalau kita terlalu main aman dalam karir, itu malah jadi risiko yang paling besar. Kutipan ini benar-benar kena. Di dunia kerja yang kompetitif, kalau Anda cuma diam di tempat, Anda pasti akan kesalip sama orang lain yang lebih berani mencoba hal baru. Entah karena mereka lebih pintar atau sekedar lebih nekat. Main aman itu sama aja kayak membiarkan diri ketinggalan. Coba deh, lihat perbandingannya. Ada jalan aman, di mana Anda, kerjain aja tugas Anda, nggak buat salah, nyaman. Tapi ya, gitu-gitu aja. Di sisi lain, ada jalan berisiko. Anda ambil kesempatan. Emang sih bisa aja gagal, tapi bisa juga Anda malah bikin terobosan besar dan akhirnya dilirik. Dan seperti yang akan kita lihat, justru di dalam kegagalan itu ada peluang emas. Oke, ini dia bagian yang paling saya suka. Kita akan belajar dari kisah nyata, gimana caranya mengubah sebuah bencana total menjadi momen yang justru bikin karir Anda melesat. Coba bayangin deh situasinya. Anda presentasi di depan Jeff Bezos, sang CEO Amazon, dan proyek besar yang Anda pimpin gagal total. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Nah, ini awal dari cerita peluncuran Amazon App Store yang dialami langsung oleh Ethan. Jadi ceritanya gini, jam 6 pagi, aplikasi diluncurkan. Tapi satu fitur kunci yang paling disukai Jeff Bezos malah rusak. Sejam kemudian, Bezos email, "Hey, fiturnya mana?" Ethan coba jawab ngambang. Bezos langsung balas, "Masalah apa maksudmu?" Dari situ situasi makin panas. Emailnya di-forward kemana-mana, eksekutif lain mulai ikut campur. Wah, panik. Coba berhenti sejenak dan bayangin. Kalau Anda ada di posisi Ethan, gagal total di depan CEO. Semua mata tertuju pada Anda. Apa yang akan Anda lakukan? Jujur deh, reaksi pertama Anda apa? Di momen genting kayak gini, cuma ada 2 pilihan. Pertama, meringkuk. Ini insting alami kita. Jadi kecil, minta maaf, menghindar, berharap masalahnya hilang sendiri. Padahal, ini justru bikin keadaan makin buruk. Pilihan kedua, yang jauh lebih sulit tapi lebih baik, adalah bangkit. Hadapi masalahnya, buat rencana yang jelas, dan komunikasi secara proaktif. Dan hasilnya? Luar biasa. Karena Ethan nggak sembunyi dan justru bisa menangani krisis dengan tenang, dan yang lebih penting, bisa menangani Jeff Bezos, dia nggak cuma menyelesaikan masalah. Dia juga membuktikan kalau dia pemimpin yang bisa diandalkan dalam tekanan. Kepercayaan inilah yang akhirnya bikin dia dipromosikan jadi wakil presiden. Keren kan? Oke, cerita soal sukses itu memang seru. Tapi kita juga harus realistis, ada harga yang harus dibayar. Sekarang, kita akan bahas sisi lain dari karir cemerlang, yaitu pengorbanan yang seringkali nggak kelihatan. Angka ini ngasih gambaran yang simple tapi ngena banget. Orang yang kerja 40 jam seminggu itu harus 50% lebih efisien untuk bisa menyamai hasil kerja temennya yang kerja 60 jam seminggu. Di level atas, di mana semua orang udah pinter, jam kerja itu jadi faktor pembeda yang sangat besar.
Pada dasarnya, hidup itu soal alokasi energi. Kita nggak bisa ngasih 100% ke semua hal dalam hidup secara bersamaan. Kalau Anda mau memaksimalkan karir, mau nggak mau pasti ada aspek lain, entah itu keluarga, kesehatan, atau hobi, yang porsinya harus berkurang. Ini bukan soal benar atau salah loh, tapi ini adalah pilihan sadar yang harus kita buat. Pengakuan dari Ethan ini jujur banget. Dia sadar, demi mencapai puncak karirnya, dia harus menerima kenyataan kalau dia bukanlah sosok ayah atau orang tua yang sempurna. Dia cuma bisa jadi orang tua yang cukup. Ini adalah realita dari pengorbanan yang dia pilih. Oke, setelah kita melewati semua cerita soal resiko, kegagalan, dan pengorbanan, apa sih pesan terakhir dari perjalanan karir Ethan? Apa inti kebijaksanaan yang ingin dia bagikan ke kita semua? Dan ini dia pesan penutupnya. Buat orang-orang yang ambisius dan pekerja keras seperti kita, seringkali kita terlalu cemas, terlalu stres mikirin kesuksesan. Nasihat Ethan sederhana, percaya sama prosesnya. Kalau Anda sudah punya modalnya, skill, pendidikan, dan semangat juang, pada akhirnya semua akan baik-baik saja. Jadi pertanyaannya bukan lagi, apakah saya akan berhasil, tapi bisakah saya menikmati perjalanannya?